Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Almira Nadia. Saya dari kelas 93. Saya bersekolah di SMP Budi Mulia. Pada hari ini saya ingin menceritakan cerpen yang berjudul MH Tamrin, Jejak Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Hilang. Pada 16 Februari tahun 1894, di tengah hiruk pikuk kota Jakarta, lahir seorang pejuang yang menyegarkan semangat perjuangan. Bernama Muhammad Husin Tamrin. Walaupun dari keluarga sederhana, tapi ia bagaikan benih yang ditanam di tanah yang subur dan menjadi pohon besar dengan akar yang sangat kuat serta memberikan keteduhan bagi orang banyak. MH Tamrin lahir di Batavia. Ayahnya adalah orang Belanda dan ibunya berasal dari Betawi. Sejak kecil, MH Tamrin sudah diasuh oleh paman dari pihak ibunya. Karena ayahnya meninggal, akan hal itu, MH Tamrin tidak menyandang nama Belanda. Ayah dari MH Tamrin adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Weyden. Munculnya MH Tamrin sebagai pahlawan tidaklah mudah. Ia memulai perjalanannya dengan menjadi tokoh lokal Betawi. Tidak lama setelah menyelesaikan pendidikannya, MH Tamrin terjun ke dunia politik. Pada saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Namun MH Tamrin menentang dengan tulisan dan pidatonya, yang membuat semangat para pejuang membara layaknya api yang berkobar. Jejaknya mulai dikenal ketika dia menjadi bagian dari Volksraad atau Dewan Rakyat. Di dalam dinding-dinding Volksraad yang kokoh, MH Tamrin mengukir jejaknya dengan kata-kata yang melekat di setiap hati yang mendengarnya. Suara dan kata-katanya bagaikan sungai yang mengalir deras untuk terus membangkitkan semangat para pejuang menuju gerbang kemerdekaannya. Selain di Volksraad, MH Tamrin juga memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan kesadaran politik Indonesia. Ia adalah jembatan penghubung antar masyarakat Indonesia kepada pihak Belanda. Dan cara MH Tamrin mewujudkan keberhasilannya adalah dengan melakukan diplomasi. Pada siang hari yang cerah tahun 1927, MH Tamrin berdiri tegak di depan para rakyat Indonesia. Rakyatlah yang memberikan kita banyak kekuatan, ucapnya dengan lantang dan suara yang menggema. Lalu kita bisa berbuat apa? Ucap seorang pemuda dengan penuh keraguan di dalam dirinya. Kita harus berjuang bersama-sama, jawab MH Tamrin dengan yakin dan lantang. Semua orang tidak setuju dengan visi misi MH Tamrin. Mereka menganggap itu terlalu mustahil untuk dilakukan. Tindakanmu layaknya bermain di pikiran jurang Tamrin, ucap para rakyat. Tetapi semangat MH Tamrin terus berkobar tanpa kenal satupun. Pada suatu hari, MH Tamrin diberhentikan langkahnya oleh seorang. Mengapa kau sangat berisik sekali tentang kemerdekaan? Ucapnya. Karena bangsa ini butuh seluruh suara rakyat yang lantang hingga lemah sehingga tidak dapat dibungkam, ucap Tamrin dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan. Ketika waktu berjalan, MH Tamrin menjadi simbol persatuan. Dia mengumpulkan seluruh suara masyarakat Indonesia dari yang lemah hingga lantang, menciptakan suasana hati yang harmonis dalam hati. Dia adalah pelukis sejarah, melukiskan setiap warna demi warna dengan keberanian yang tidak akan tergoyahkan. Dan pada tanggal 11 Januari 1941, MH Tamrin menghembuskan nafas terakhirnya karena demam yang ia alami. Kepergiannya pun bersamaan dengan perginya koloni Belanda dan masuknya penjajah Jepang ke Nusantara pada tahun 1942. Dan di akhir perjalanan hidupnya, meski fisiknya pergi, tetapi jejaknya tetap abadi. Nama MH Tamrin akan selalu bersinar seperti bintang di langit malam dan mengingatkan kita agar kita tahu bahwa perjuangan dan cita-cita adalah obor api yang harus terus menyala untuk menerangi jalan bagi generasi yang akan datang. Dan pada 19 Desember tahun 2016, pemerintah Indonesia mengabadikan dirinya dalam bentuk uang Rp2.000. Sekian dari saya, terima kasih.